Universitas Jambi. Saya akan melakukan praktek ngajar di kelas 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, sehat semua. Sehat. Oke, silakan disiapkan satu orang. Untuk seluruhnya siap gerak, berdoa dimulai. Sebelum kita mulai belajar, Bapak absen juga ya. Andiliana, Hadir, Pak. Chandra, Deska, Hadir, Pak. Dio, hadir Pak. Putri, Hadir, Pak. Habib, Hadir, Pak. Adri, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Jumaida, Hadir, Pak. Kalista. Hadir, Pak. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun sisi datar. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, nanti diharapkan siswa bisa menghitung luas dan volume daripada bangun limas. Kemudian sebagai motivasi, jadi kalian mempelajari bangun limas ini, nanti kalian kalau mau jadi apa namanya, bekerja bangunan, nanti bisa dari sini, dari materi bangun ruang sisi datar atau limas. Kemudian sedikit Bapak mengulang pelajaran minggu lalu tentang balok, kemudian prisma. Sudah apa kan? Sudah paham semua kan tentang pelajaran kemarin tentang balok, prisma? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Silakan. Kalau seandainya prismanya terbalik, itu sisi alasnya gimana, Pak? Sisi alasnya, Ya, Pak. ya pengertian prisma, bangun ruang yang mempunyai dua sisi yang kongruen atau yang sama. Jadi yang sama juga salah satu alasnya. Jadi walaupun bangunnya itu dibalikkan seperti ini, dia tetap alasnya yang sama. Ini atau atas. Paham? Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, silakan kalian perhatikan permasalahan tentang limas. Disimak ya videonya. Ingat suaranya? Sebelumnya, Pak Benny sudah membahas bab bangun ruang sisi datar bagian ketiga, yaitu tentang prisma. Nah, pada video kali ini, Pak Benny akan membahas bagian keempat, yaitu tentang limas. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Benny akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengetahui definisi limas, lalu mengetahui jaring-jaring limas, selanjutnya menentukan luas permukaan limas, dan yang terakhir, kita akan menentukan volume limas. Oke, langsung aja, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma, namun tutupnya berupa titik. Masih ingat dong bentuk prisma? Prisma itu kan yang alas sama tutupnya sama persis. Contohnya kayak gini. Ini prisma segitiga, karena alas sama tutupnya sama-sama segitiga. Nah, kalau limas, tutupnya berupa titik. Jadi begini. Karena alasnya segitiga, maka balok ini disebut limas segitiga. Gitu ya. Contoh lagi deh. Ini prisma segi empat kan? Karena alas sama tutupnya sama-sama segi empat. Nah, kalau limas, tutupnya berupa titik menjadi begini. Karena alasnya segi empat,
maka bangun ini disebut limas segi 4. Oh iya, titik ini disebut titik puncak limasnya ya. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang kita ngomongin tinggi limasnya. Konsep tinggi ini penting banget ya, terutama nanti ketika kita mau mencari volume si limas. Kita ingat dulu, kalau tinggi prisma kan panjang garis yang menghubungkan alas sama tutup prismanya. Nah, kalau limas ini agak sedikit berbeda. Jadi tinggi limas itu adalah jarak dari titik puncak limasnya ke alasnya secara tegak lurus. Jadi bisa dipastikan ini nanti membentuk siku-siku. Sebenarnya kalau limas segi 4 ini dibuka, ternyata jadi begini. Kebayangkan, yang pink ini adalah alasnya, yang putih ini disebut sisi tegak. Sisi tegak ini merupakan sisi yang menghubungkan alas sama puncaknya, dan bentuknya pasti segitiga. Ini juga berlaku untuk semua limas ya, mau limas segitiga, segi 5, limas jajar-jajar, dan lain-lain. Sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. By the way, gambar limas segi 4 yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring limas segi 4. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, unsur-unsur pada limas tergantung bentuk alasnya ya. Untuk setiap limas segi M, maka limas itu memiliki N plus 1 sisi, lalu memiliki 2 N tusuk, lalu memiliki N plus 1 titik sudut, dan yang terakhir memiliki N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Oke, kita cobakan ke limas segi 4 di samping ya. Pertama kita cek sisinya. Rumusnya kan N plus 1. Karena ini segi 4, maka N-nya 4. So sisinya ada 4 plus 1 sama dengan 5 dong, ya kan? Benar kan, ada 5 sisi, yaitu sisi alasnya sama 4 buah sisi tegaknya. Next, kita mau cek rusuknya. Rumusnya kan 2N, berarti 2 kali 4. So 5 segi 4 memiliki 8 rusuk. Kalau kita mau cek manual, boleh. Berarti kan rusuknya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama yang ini 8. Cocok kan? Lanjut, kita mau cek titik sudutnya. Rumusnya kan N plus 1, berarti 4 ditambah 1. So 5 segi 4 ini memiliki 5 buah titik sudut. Kalau kita mau cek manual, berarti kita mulai dari titik sudut yang ini 1, 2, 3, 4, sama yang paling atas ini 5. Itu ya, cocok kan? Terakhir, kita mau cek sisi tegaknya. Rumusnya kan M, berarti ya 4 aja. So 5 segi 4 memiliki 4 buah sisi tegak. Semua sisi tegaknya berbentuk segitiga ya guys. Oke, setelah mempelajari ini, harusnya kalau dikasih 5 segitiga, kalian bisa dong menentukan unsur-unsurnya, ya kan? Luas permukaan dan volume limas. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si limas ini. Berarti kita cari luas alasnya, lalu ditambahkan dengan luas seluruh sisi tegaknya. Nanti Pak Beni jelaskan ya penggunaan rumus ini. Sekarang kita ke rumus volume limas dulu. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya. Ternyata guys, satu buah prisma itu setara dengan 3 buah limas dengan alas dan tinggi yang sama. Berarti satu buah limas itu setara dengan sepertiganya prisma dong, ya kan? Oleh karena itu, rumus volume limas itu sama aja dengan sepertiganya volume prisma. Volume prisma kan luas alas kali tinggi. Berarti volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Bisa dipahami kan? Supaya kalian paham cara menggunakan kedua rumus ini, mari kita praktekkan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Sampai itu ada videonya ya. Jadi setelah kalian menyaksikan video tadi, kira-kira gimana? Ada nggak yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya silakan. Untuk penamaan limasnya bagaimana caranya Pak? Apa tanya apa ini? Untuk penamaan limasnya bagaimana caranya Pak? Oh ya, untuk penamaan limas itu tergantung apa? Ada yang tahu jawab? Tergantung apanya? Tergantung alasnya.
Kalau alasnya segitiga dinamakan limas segitiga. Kalau alasnya segi 4 dinamakan limas segi 4. Kalau alasnya segi 5 dinamakan limas segi 5. Jadi penamaan limas itu tergantung daripada alasnya ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan kalian ke kelompok-kelompok ya. Kelompok pertama dengarkan: Adil, Dio, Lestari, Melia, Putri Permita. Di kelompok pertama. Kelompok kedua: Hajri, Ala, Hasti, Kalista. Kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga: Habib, Sultan, Riana, Deska, Putri Amelia Lubis. Kemudian yang keempat terakhir: Chandra, Jumaida, Nahni, dan Hani. Nah, itu teman-teman kelompoknya. Jadi silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Jangan ribut ya. Angkat kursinya aja. Silakan. Yang KPD kelompok 1, silakan. KPD kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan kalian kalian buka KPD-nya. Kalian analisa, kalian lihat permasalahan-permasalahannya. Kalian selidiki. Usahakan kerjasama semua ya, harus aktif semuanya. Itu bisa kalian bisa aja dibuka itemnya, bagi-bagi. Nanti kalau ada yang tak paham, silakan tanyakan sama Bapak ya. Kita bagi-bagi aja ya, biar cepat selesai. Karena itu ada 4 lembar, jadi kelompok 1 presentasi lembar pertama, kelompok 2 presentasi lembar kedua, kelompok 3 presentasi lembar ketiga, kelompok 4 presentasi lembar keempat. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan kelompok 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok kami yang akan dijelaskan sama Putri dan Arif. Pakai sepeda boleh juga tuh, kalau pakai sepeda untuk boleh telepon juga itu boleh. Itu adalah yang tukang menempel. Tukang melek, dengarkan ya. Ditanyakan itu ada yang tanyakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk bagian halaman pertama, yaitu pada gambar bentuk atau gambar nomor 1 dari bentuknya kita ketahui yaitu ini adalah bentuk segitiga dengan alas berupa AB dan tingginya adalah AC atau P, dan untuk rumus luasnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Dan untuk gambar kedua adalah bentuk persegi dengan panjang yaitu PQ atau SR dan tingginya adalah PS atau RQ dengan rumus luas yaitu sisi kali sisi. Dan untuk gambar ketiga berupa bentuk balok dengan panjang yaitu WX atau RY dan tingginya adalah WZ dan XY dengan rumus luas yaitu P kali L atau panjang kali lebar. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa tinggi segitiga itu tidak ada atau DC? Maaf, bisa diulangi. Kenapa tingginya, kenapa tidak B? Karena tinggian diambil itu dari titik puncak ke tengah alas, jadi itu yang tinggi. Kalau seandainya tingginya AC atau BC itu tidak seimbang karena itu adalah sisinya dengan. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan. Pegang ini ya. Ulangi biar jelas. Nah. Selamat siang semua. Siap. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Alam Kendasti.
Oke, silakan dijelaskan ya. Baiklah, pada gambar 2 ini berilah nama pada limas-limas berikut dengan cara menarik garis sesuai dengan nama dan gambar yang benar. Presentasi ini ada ke apa? Ke peserta. Masa melakukan peserta ini? Pada gambar pertama, gambar limas dari limas ke limas segitiga. Pada gambar limas kedua dari limas, nama limas segi empat. Pada gambar ketiga, gambar limas dari limas dengan nama limas segi empat. Sudah jelaskan ya? Sudah jelaskan? Hah? Udah ya jelas. Sudah jelaskan? Sudah jelaskan? Nah, iya semua. Limas adalah sebuah bangunan tiga dimensi yang memiliki alas berupa poligon segi banyak, yaitu segi 4, segi 5, dan segi 3. Sisinya berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Nama dari bangun ruang ini ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Saya kalau Ada yang ditanyakan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jika alasnya berbentuk gelang ketupat, maka disebut limas apa? saya tidak boleh. Saya tidak jadi. Jawab. Atau ada jawab kan? Atau ada kelompok lain yang bisa menjawab? Ada yang bertanya, coba ulang. Apa pertanyaannya? Jika alas limas tersebut berbentuk gelang ketupat, maka disebut limas. Saya Pak, Nah, silakan kelompok 1. jika alasnya berbentuk gelang ketupat berarti limas itu disebut limas gelang ketupat. Nah, ya, limas sudah. Karena penamaan limas itu tergantung Alasnya. alasnya. Oke. Terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa 5 segi 6 nggak ada pasangannya? Ganti jawabnya. Silakan jawab. Sudah pertanyaannya tuh. Tadi alam sudah betul tuh. Jawab. Tidak ada gambar. Apa jawabannya? Pasti.
kelompok lain yang bisa jawab? Saya Silakan. dan untuk jawabannya karena ditanya kenapa di segi 6 tidak ada pasangannya, karena di situ cuma ada 3 gambar, yaitu 5 segi 3, segi 5 dan segi 4. Di gambar ini tidak ada 5 segi 6, makanya tidak ada pasangannya, Pak. Gimana? Ada? Gimana siapa yang ada tadi? Sudah puas? Oke. Ya, silakan ditutup. Ya, aku untuk kelompok. Itu dulu kamu. Kami dari kelompok 2 menyiapkan Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 3. itu lampiran, itu punya lampiran yang kalian pegang, itu punya kami. Lampiran kelompok 4. Nah, itu lampiran 3, Pak. Itu lampiran kok lupa ya, Pak? Iya, Pak. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh Desra dan Liana. Bapak sudah menjelaskannya. Pada limas DABC, bidang alasnya adalah ABC, bidang tegak adalah ABT, BCT, ACT. Luas bidang alas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Luas bidang tegak 1 sama dengan 1/2 dikali A dikali E. Luas bidang tegak 2 1/2 dikali alas dikali tinggi. Luas bidang tegak 3 sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jalan depan, jalan di sini. Nah, Luas permukaan segitiga TABC, luas bidang 4, luas bidang 3 ditambah luas bidang 3 ditambah luas bidang 3, luas S kali S ditambah 1/2 dikali alas dikali tinggi ditambah 1/2 dikali alas dikali tinggi 1/2 dikali alas dikali tinggi, luas S kali S ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Pada limas ABCD, bidang alasnya adalah ABCD, bidang tegaknya adalah T. Sekian penjelasan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3, kenapa luas bidang tegaknya hanya ada 3, kenapa tidak 4, 5, ataupun 7? Boleh diulang pertanyaannya? Kenapa luas bidang tegaknya hanya ada 3? Kenapa tidak lebih? Yang ini gambar 4. kenapa bilang tegaknya cuma ada 3? Kenapa tidak 4, 5, Kenapa tidak 4? Seperti gambarnya ini. Di bawah tegaknya 4 bilang tegak.
ada cuma Tiga. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Nih, apakah tadi mau bertanya? Silakan kelompok dua ada mau tanya kan? Ada Pak. Banyak Kelompok dua ada mau tanya? Apa? Jika seandainya sisi tegaknya ada 8, disebut 5 apa kayak itu? Iya. persegi 8. Ya, terima kasih presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini kan sudah selesai ya. Bagaimana hasilnya? Apakah kalian senang atau tidak pembelajaran hari ini? Kalau senangnya? Karena menggunakan bisa lagi karena Terus karena bisa melakukan kerjasama dan bertukar pendapat bersama teman-teman. ya karena kerjasama. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan hari ini silakan kalian simpulkan apa kira-kira kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini. Sebenarnya Kesimpulannya apa? Yang kamu dapat apa? Silakan disimpulkan. Sebenarnya bahwasanya ruang itu yang pertama kesimpulannya bilang tegaknya tergantung sama alatnya. Jika alasnya ada 3, jika alasnya segitiga berarti bilang tegaknya ada 2, dan kalau seandainya alasnya ada 4 berarti bilang tegaknya ada 4. Oke, selanjutnya apa lagi? Satunya itu, terus apa lagi kesimpulannya? Untuk menghitung luas limas apa rumusnya? Luas alas ditambah Luas alas ditambah luas sisi sisi tegak. Terus kalau alasnya berbentuk segitiga, apa rumus luas alasnya? A kali T. Setengah dikali A kali T. Kalau alasnya berbentuk segi 4, apa rumus alasnya? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Oke, selanjutnya untuk menghitung volume limas, apa rumusnya? 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, itu ya kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian silakan buka halaman 54. Halaman 54 kerjakan nomor 9. Halaman nomor 9. Silakan. Satu soal aja. Ya. Jadi kerjakannya masing-masing ya. Evaluasi ini untuk evaluasi. Oke, karena waktunya sudah habis, lanjutkan jadi apa ya? Jadi pekerjaan di rumah.
Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Bapak akhiri dengan doa berdoa kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi